warahmatullah. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang hadir hari ini dalam rangka menyaksikan atau menghadiri pemaparan modul budaya positif atas nama Ibu Fitri sebagai calon guru penggerak angkatan 8 SDN Sukartani Kota Depok. Mudah-mudahan kegiatan pemaparan ini nantinya akan membawa kebaikan untuk kita semua dan bisa diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar kita. Mungkin itu saja dari Ibu. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa diikuti dengan baik dan nantinya bisa dipraktekkan oleh kita di dalam kegiatan sehari-hari. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang mau meluangkan waktunya untuk melihat pemaparan saya tentang budaya positif. Ada pada aksinya modul 1.4. Sebelum mulai saya mau berpantun. Sungguh elok mawar berduri, dipetik oleh anak kreatif. Saat ini adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hubungan manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi tentang segitiga restitusi. Sebelum kita mulai, saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk kalau Bapak dan Ibu menyetujui, sudah ada ya. dari video itu apa yang bisa kita petik. Bahwa dengan sebuah kebaikan akan menghasilkan memberikan hasil yang baik, selalu menolong kepada siapapun dan sesama ciptaan Tuhan dari saya akan menghasilkan kebaikan. Tentunya bahagia. Di sini hikmah dari film tersebut menggambarkan bahwa kita itu harus bisa menolong orang lain walaupun dengan keterbatasan yang kita punya. Sekecil apapun kebaikan akan memberikan kebaikan untuk orang lain. Walaupun mungkin kecil bentuknya, tetapi akan menghasilkan lebih banyak karena orang itu lebih membutuhkan daripada kita.
dari sebelah sini. Saling ketergantungan antara manusia, hewan, dan saling berbuat baik. Nah, walaupun itu hewan, ya kalau kita berbuat baik berarti dia bisa membalas perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu akan menghasilkan kebaikan. Sudah kita taruh di tanah yang terima kasih atas ternyata mungkin bapak dan kita juga jadi guru kita nggak punya duit nggak punya apa-apa ya kita punya juga nanti kamu bagi sama orang lain sama murid-murid yang lain cuma ngetawain kalau kita lihat bukan karena saya hebat tapi apa yang saya miliki mau saya bagikan seorang guru yang baik harus mampu menciptakan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif. Artinya melakukan segala sesuatu karena Allah, sama seperti saya. Bukan karena hitungan, bukan karena mau naik pangkat, bukan karena mau dapat penghargaan dari ibu kepala sekolah. Saya bersyukur karena ibu kepala sekolah. Memang awalnya saya dibesar, ditantang. Saya bersyukur karena saya dapat. Apa sih posisi kontrol seorang guru? Ternyata selama ini kita sudah melakukan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau. Jarang sekali kita melakukan memposisikan diri kita sebagai manajer. Mungkin teman-teman bingung apa sih itu? Izinkan saya memutar. Videonya mirip saya ya. Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat pergi saja ke lapangan basket. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada menghati, menunjuk-nunjuk. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, jangan ingat, karena ini masih dengan eksternal, maka ada faktor keberuntungan dari guru kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga mulai waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang tertentu. Hanya kepada orang tertentu, hanya pada guru tertentu. Kalau ini baik, jadi aku mau baik. Tapi kalau sama gurunya yang nggak baik, ya dia nggak suka, akan kembali lagi ke awal. Ini pemantau. Ya. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas mengerjakan tugas tambahan di galeri kamu ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau Jadi data dihitung untuk sesuai dengan mengontrol kesepakatan. guru mengarahkan aturan dan konsekuensi. Seorang pendidikan menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang tampak dan cenderung formal. Tapi kan ini berterusan gitu ya. Iya,
Saya meyakininya. Kita tanya, kenapa kamu terlambat? Bagaimana biar kamu nggak terlambat? Jadi kita tanya ke anaknya, biar anaknya sendiri yang Tidak lupa menyetel alarm saya. Saya coba untuk tidak lupa menyetel alarm. Terus memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol, Pertanyaan kita, kira-kira posisi mana yang paling ideal? oke, posisi manakah kira-kira yang paling ideal menurut Bapak? Siapa mau berkomentar? Di antara bagian yang manajer, tulis sama kayak bukan. Mungkin Bu Vera, kita sepakat? Kita sepakat? Manajerial. Ya, betul teman-teman. Posisi manajerial adalah posisi yang paling baik. Mengapa? Alasannya karena murid dapat belajar mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid tersebut menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri agar tercipta identitas itu. Kita jadikan dia sebagai murid yang kita posisi sebagai manajer, itu ada perubahan gitu. Kebetulan Bu Amel lagi dari sini ya, nanti kita tanyain sama Bu Amel. Mudah-mudahan murid yang kemarin sudah saya terapkan seperti itu ada perubahan di kelasnya. Kita bisa, pasti bisa teman-teman. Awalnya memang sulit, susah awalnya. Kayaknya bukan diri aku sendiri. Bukan aku, manggil anak, berkata kayak gitu. Awalnya juga saya, ini emang aku banget enggak awalnya. Tapi karena kita mau belajar, maka semuanya bakalan bisa seperti itu. Awal-awal saya malah memposisikan murid saya tuh, memposisikan diri saya sebagai apa kira-kira? Paling sering tuh ya dulu, pertama kali jadi guru. Karena kenapa? Kayaknya biarin kita greng gitu loh. Aku kan guru, kamu harus nurut apa kata aku gitu kan. Padahal dia nurut, tapi karena apa? Takut ternyata. Kembali lagi kayak tadi, saya takut sama guru saya. Bisa jadi takut nilainya dikurangin, bisa jadi nanti jadi dibully, atau kan kadang-kadang kita sebagai guru sadar tidak sadar kita sering kali membuli anak kita gitu. Mungkin bukan dalam hal ini ya, perkataan, ucapan seperti itu. Ini nih, emang ini nih kita bikin cap itu kan udah pembulian kayak gitu terhadap anak. Dan itu saya dapat dari pelatihan ini, dari pendidikan ini. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa ikutan, setidaknya udah ada gambaran seperti itu ya. Nah, yang berikutnya untuk menciptakan budaya positif di sekolah, kita tetapkan dengan keyakinan kelas. Saya bahas dulu tentang peraturan sekolah. Apa aja sih peraturan sekolah? Manis-manis banget ya murid-muridnya. Nggak tahu manis karena dia takut sama saya atau bagaimana dari awal-awal ya. Nggak boleh datang terlambat Bu, nggak boleh nyontek Bu, nggak boleh ngomong kasar Bu, nggak boleh ini Bu, nggak boleh ini. Nah ternyata setelah saya belajar, kita harus menghindari kata tidak ya, karena kata tidak itu bersifat negatif. Jadi misalnya tidak boleh datang terlambat, nanti kita ganti di keyakinan kelas kita, datang tepat waktu ya. Tidak boleh mengejek teman, berarti perilaku sopan. Kita belajar. Tapi kalau keyakinan itu harus dari hari ke hari itu tetap yang menjadi keyakinan kelas kita. Itu kira-kira yang membedakan ya. Nah, ini murid-murid diminta untuk maju satu persatu. Ya, kemarin ada bilang kenapa nggak di papan tulis? Karena kalau di papan tulis bisa dihapus. Saya bilang ke anak-anak, guru mau taruh di kertasnya ditaruh di tembok, temboknya nggak boleh kertasnya nggak boleh dicopot dan nggak boleh dicoret-coret. Pokoknya itu harus tetap menempel satu tahun bersama murid. Nah seperti itu. Ya. Nah setiap anak Bu, kebetulan saya minta untuk maju ke depan. Dan hebat-hebat mereka udah bisa. Ternyata mereka cerdas-cerdas. Ya, toh. Seperti itu. Mereka maju. Sepakat.
segitiga restitusi. Harapannya begitu di kelas saya juga harus lebih bersih lagi. Ya. Biasa ya. Kita lanjut lagi. Ya, ini keyakinan kelas kami, teman-teman. Sebagai guru kita berperan dalam menciptakan dan mewujudkan keyakinan kelas dengan mengadakan kesepakatan dengan murid dan senantiasa meninjau keyakinan. Kenapa teman-teman ini ada kata-kata senantiasa meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu? Jangan udah disepakati udah bodo amat. Ada kan cuma ditulis aja. Pada saat ada anak yang terlambat ya udah biarin aja. Ada anak yang bikin keributan tidak diselesaikan dengan baik gitu. Yang hasil bukan cuma anak yang berantem. Karena kalau anak-anak, apalagi anak-anak SD ya, dia berantem itu langsung itu emaknya, malamnya itu udah, ya malamnya itu emaknya yang cekcok jadinya. Sementara kita gurunya merasa udah selesai. Stabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Penerapan segitiga restitusi adalah murid belajar memperbaiki kesalahan dan kembali dengan karakter dia yang lebih baik. Dia tidak merasa terhakimi, tapi dia sadar. Dia sadar dengan sendirinya bahwa dia salah dan besok nggak akan mengulanginya. Seperti itu ya. Yang berikutnya, adalah menstabilkan validasi tindakan yang salah. Ingat ya. Nah, di sini teman-teman, kamu bisa bertindak lebih gegabah. Ada kemungkinan kalau murid-murid kita berbuat salah, besoknya kita marahin bisa lebih galak lagi dari yang sekarang. Ya, atau misalnya dia lagi marah-marah nih sama temen-temennya nih, ya. Tapi kalau kita mungkin komporin dia, yang ada malah nyambung lagi setelah pulang sekolah. Ya, ini awas aja, awas, ya. Jadi yang ada begitu. Cuma kodrat kita manusia adalah menjadi manusia merdeka. Merdeka apa? Ya, merdeka untuk kita berkreasi, merdeka untuk kita berpendapat. Nah, seperti itu. Tapi bukan merdeka yang kebablasan. Nah, seperti itu. Seringkali sekarang ini banyak merdeka kebablasan, bablas lain. Ya. Nah, jadi budaya positif dapat terwujud jika tadi peran kita sebagai guru. Ya. Kita bisa di sini lagi setahun lagi ya. Ini hanya begitu juga kita, mungkin kita ada di mutasi. Seperti Bu Dwi kemarin habis dari anaknya, masih ada yang WA ke Bu Dwi banyak. Berarti Bu Dwi adalah sosok yang dirindukan. Bu Kiki, ada aja. Saya nggak suka kalau dia terlalu larut main HP. Nah, udah selesai begitu, Raymond, saya bilang Raymond, udah kode. Oh cukup, taruh HP. Nah, udah. Bentar lagi dia pura-pura ngapain lagi. Mama boleh main HP-nya, jadi sekarang jadi izin. Ya mungkin begitu ya. Oh iya, yang dimaksud dengan segitiga restitusi, kita udah menerapkan ya, cuma nggak familiar sama kata-kata ini, segitiga restitusi. Itu PR juga tuh buat kita teman-teman, siapa tahu nanti kita bisa menerapkan ya, bukan siapa tahu dan harus sih sebenarnya. Ya. Seperti itu. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari? Nah, ini hal-hal penting yang bisa kita semangat banget Kiki mendapatkan pemahaman kira-kira dari 5 posisi kontrol itu, Bu Kiki itu berada di posisi yang mana? Oh, sebagai teman. Ya. Keren. Kenapa Ibu pilih yang sebagai teman? Karena kalau misalkan kita nggak sebagai teman, masih ada jarak sama kita. Keren banget Ibu. Berarti nanti selanjutnya Ibu mau jadi apa posisi? Insya Allah manajer ya. Oke, terima kasih ya Bu Kiki. Ya. Udah, oke, makasih Bu Kiki. Artinya, saya ulang lagi ya teman-teman. Sikap sangat berperan penting terhadap pencapaian visi kita, teman-teman. Visi sekolah kita tidak akan terwujud dari budaya positif yang kita lakukan dan
disiplin positif yang kita kerjakan dan akan didukung oleh sikap positif kita. So, jangan tunggu kapan waktunya. Mulailah dari diri kita untuk bisa mengerahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru semua, alhamdulillah kegiatan pemaparan Ibu Fitri dalam kegiatan calon guru penggerak sudah dilaksanakan dengan baik. Setelah kita memperhatikan apa yang disampaikan, di sini diterapkan di dalam kegiatan sehari-hari kita, menerapkan karena di sini sikap sangat berperan penting terhadap pencapaian visi kita. Ya, visi sekolah kita akan terwujud dari budaya positif yang kita lakukan dan disiplin positif yang kita kerjakan dan akan didukung oleh sikap proaktif kita, sikap positif kita. So, jangan tunggu kapan waktunya, mulailah dari diri kita untuk bisa menggerakkan yang lain. Ya, maksudnya tentunya dari pemaparan tadi sikap-sikap positif yang harus Bapak Ibu terapkan, ya. Karena memang kita tadi dari pemaparan tadi hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang baik yang kita bisa terapkan kepada anak-anak kita, ya. Mudah-mudahan apa ilmu yang kita dapatkan hari ini, mudah-mudahan ini akan menjadikan tambahan ilmu buat kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga nanti ke depannya akan ada penambahan guru-guru calon guru penggerak, ya. Kita berbangga, kita Bapak dan Ibu sudah mau, ya, sudah kemarin alhamdulillah lulus calon guru penggerak, ya, bukan calon lagi, ya, guru penggerak kita yang nantinya akan menggerakkan, menggerakkan, ya. Mudah-mudahan nih sudah ada 2 guru penggerak di SDN Sukamana 7 yang akan tergerak untuk menyampaikan ide-ide baik kepada kita semua. Bergerak tentunya yang akan memberikan contoh, mensupport, ya kan, membawa kita untuk mau bergerak ke arah kebaikan. Kemudian menggerakkan, ya, menggerakkan di sini tentunya akan membawa kita semua untuk bisa melakukan hal-hal yang baik, ya, yang positif, yang baik, tentunya demi kemajuan SDN Sukamana 7. Ya, terima kasih. Itu yang bisa kita sampaikan. Sukses untuk Bu Fitri, ya. Dan Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita jaga
Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Kamu sering kali terlambat. Ya, Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan teman. Ya, Bu. Tapi memang sebuah kesalahan itu adalah manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kamu mau belajar dari kesalahan dan kamu mau memperbaikinya. Bukalah matamu saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Karena saya sering bermain HP sampai larut malam. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, Dan main sampai larut malam. singkirkan ego, oh kawan, demi negeri. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Perjuangan harus Masa melarang dan seluruh orang tua mengundang ini supaya tidak telat ke sekolah, Bu. Ya, bagus. Kalau seperti itu, nanti kita akan melakukan kerjasama bersama orang tua kamu, dan akan kerjasama dengan kita untuk bisa melakukan kamu bersedia dalam lebih awal. Juga, Bu. Terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Raymond. Terima kasih Bu Guru karena sudah membantu memperbaiki kesalahan saya. Kali tidak memberikan kegiatan didik tidak memilih teman ya bagus. Kemudian ayo Malika tidak membuang sampah sembarangan, bilang tidak bercanda di dalam kelas. Terus ada lagi ikutin saya, ayo apa tidak ini yang membuang temannya. Terus lagi apa saya kasih tidak berisik di dalam kelas, berarti guru tetap aja ya tiap dari kamu ya Afifah pokoknya masker yang saya tidak main lari-larian di dalam kelas. Jadi itu apa coba tidak boleh malu-malu di dalam kelas. Malu itu malu karena tidak gitu. Malika tadi udah, Raymond udah, Silang udah, Farel tidak boleh membeda-bedakan teman. Oke. Tidak boleh berisik, tidak boleh jalan-jalan di kelas, tidak boleh gaya kata Tasya. Habis tidak boleh mencontek, tidak boleh bercanda sampai berlebihan, Pak. Tidak membuli teman. Oke. Tidak boleh tengkar. Tidak boleh ngobrol saat guru menjelaskan. Udah ya tadi udah. Kita tidak ngata-ngatain orang tua. Nggak boleh berkata kasar, bagus. Tidak boleh narsis. Tidak boleh narsis. Apa itu narsis? Oh, tidak boleh membeda-bedakan teman. Tadi sudah ya, Williamnya. Terus Nabil?
habis itu next. Yang di sebelahnya ini saya, sebelah sini. Oke. Tentang tepat waktu. Oke, next, lanjut ini. Yuk, sambil dipikirkan ya teman-teman ya, apa yang kira-kira jadi keyakinan kelas kita. Boleh nggak tuh melorot-melorotin, tadi kata melorot-melorotin celana temennya. Itu bersikap sopan tidak? Tidak ya, berarti berbicara sopan. Oke, sudah lanjut. Ayo, Farel. Next. Oke, Farel. Apa lagi, Nak? Nah, tertib di kelas. Ya mau nggak tertib di kelas nggak? Kalau tidak tertib yang bagaimana tuh? Lari-larian, ya nggak? Oh, tertib di kelas. Ya, tertib di kelas. Oke. Nah, boleh ya ditulis. Apa lagi? Ya, dipikirkan. Ya. Menjawab jika diberi izin, ya. Betul, menjawab jika diberi izin. Apalagi boleh apa? Boleh mencontek apa tidak? Nah, berarti apa tuh? Ya, kalau nggak muat di sini nih. Coba apa tuh? Menjawab jika diizinkan. Oh iya, bikin jika diizinkan. Kalau tidak mencontek berarti apa? Diizinkan. Diizinkan. Nah, oke lanjut. Nah, oke silakan dulu. Apalagi? Apa? Ya, tidak jahil berarti bersikap sopan. Ya nggak apa-apa, bersikap sopan. Ya, tidak jahil berarti bersikap sopan. Apalagi? PR tidak jahil apa tidak? Berarti apa? Mengerjakan tugas. Nah, dengan bagaimana? Dengan tanggung jawab. Mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Yang kan Remon? Mengerjakan tugas. Dengan tanggung jawab. Apalagi kira-kira teman-teman yang jadi kesepakatan kita? Boleh membawa HP jika diizinkan. Jadi kalau nggak perlu diizinkan, udah berapa? Oke, next. Ya, kira-kira apa lagi teman-teman? Coba dipikirin. Bantuin teman-teman mikir. Kita buat kesepakatan. Apa? Kita apa? Menghormati. Oke, berarti sama dia menghormati guru ya. Sepakat? Sepakat. Menghormati guru. Membuang sampah pada tempatnya pinter banget, boleh. Kalau di situ 8 sudah, ayo. Tadi apa lagi? Menghormati guru. Boleh, nih. Minta dulu, 9. Menghormati guru, pinter. Terus, apa lagi? Menghormati guru, mendengarkan. Oke, di sini 11. Coba 11 bisa ya. Nah, apa lagi? Menghormati teman boleh tidak? Boleh. Atau kita tidak boleh menghormati teman? Makasih saya. Menghormati guru, mendengar dari penjelasan bu guru. Oke. Oke, cakep. Oke, bikin lagi. Ya, siapa lagi? Siapa lagi yang mau membuat keyakinan kelas? Kira-kira apa lagi? Ayo. Julia, Bagas, Hafiz, Ekwan, apa lagi kira-kira? Tadi, enak. Kasih. Ayo. Ya, ayo. Menghormati teman. Teman-teman nih boleh diambil deh. Ini ayo. Mengerjakan tugas bagaimana? Menghargai teman. Oke. Ada lagi? Yes ya? Ayo, Wisnu mau tanya. Ayo. Jul, Nabil, Ojak. Jangan takut untuk kita membuat kesepakatan.
hormati sesama teman. Oke, hormati teman ya. Ya. Oke, hormati teman. Oke, lanjut. Yuk, siapa lagi? Nah. Oke, yuk Aira boleh nah. Membawa HP jika diizinkan. Oke, membawa HP jika diizinkan. Tadi diizinkan Bu Guru. Terus apa lagi ya kira-kira ya? Coba teman-teman kira-kira apa lagi yang mau kita jadikan keyakinan kelas kita? Ayo Delsia. Ayo Kela. Miftah. Apa Miftah? Apa Mia? Datang tepat waktu. Ya teman-teman diharapkan untuk datang tepat waktu. Ya, jadi kalau nanti ada yang terlambat berarti tahu ya pasti yang menjadi keyakinan kelas kita, boleh nggak terlambat? Jawabannya nggak boleh, karena kita sudah punya keyakinan ya kita tidak boleh datang terlambat. Ya teman-teman, ada di sini yang suka main kata-kataan, kebun binatang dibawa-bawa. Ya ada yang di sini main kata-kataan, bapaknya si ini ada. Kalau itu ada di kelas 4 berarti nggak boleh dibawa di kelas 5. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas untuk menghormati orang lain, termasuk menghormati orang tua kita. Kalau kamu jadi orang tua, marah nggak kalau misalnya kamu dipanggil-panggil sama anaknya gitu ya, sama anak kecil? Udin, ini gitu, enak nggak? Sopan nggak? Enggak. Kita janji ya, bisa ya, harus punya keyakinan nih. Ingat nih, ini Bu Guru tempel sampai kalian kelas 5 selesai. Ya, ini nanti setiap jalan harus diingat ini. Dia tertib di kelas. Maksudnya bagaimana tertib di kelas? Gak boleh lari-larian gitu ya. Ya, Bu Guru lagi ngejelasin berarti didengarkan. Ada yang musuh, ada yang boleh berantem, ada yang boleh pelorot-pelorotan celana. Tadi ada Bu Guru, nanti pulang sekolah jangan ngomong ya, karena sesuai dengan kesepakatan kita. Berarti tidak sopan, tidak menghargai temannya. Itu kan mempermalukan teman kita teman-teman kalau mau pelorot-pelorotin. Ya enggak? Selamanya dipelorot-pelorotin secara itu aura, sesuatu yang harus kita tutupi, tidak boleh di ya apa enggak? Nah gitu ya. Terus bersikap sopan, menjawab jika diizinkan. Nih salah satu yang bersikap sopan. Jadi kalau Bu Guru sedang menjelaskan, boleh ada temannya yang ngobrol? Tidak boleh. Ada yang bisik-bisik, ada yang cerita-cerita? Tidak boleh ya. Harus benar-benar menyimak, mendengarkan. Oke teman-teman, nih bersikap sopan bukan cuma kepada Bu Guru, tapi kepada teman. Bukan cuma sama Bu Pit. Guru aku kan Bu Pit doang. Ya, jadi yang aku hormatin ya Bu Pit doang, boleh seperti itu? Tidak. Ya bersikap sopan kepada siapa saja. Yang ada Bu Herlin, selamat pagi Bu Herlin. Ada Mr. Agel, selamat pagi Mr. Agel. Itu dia bukan guru aku. Harus menghormati. Dia bukan teman aku kata-katain aja dia. Ya, boleh. Ada yang suka begitu. Ada yang suka kasih cap sama temennya. Tahu nggak cap sama temennya apa? Misalnya temennya badannya gendut ya, terus dibilang gini, gentong, boleh nggak? Nggak boleh. Badut, kayak badut kan badannya gendut ya, jadi bilang badut gitu. Ada yang hitam kulitnya, Papua, cemong, boleh? Nggak boleh, karena kita semua yang menciptakan itu siapa? Ya apa enggak?
kalau mau ngomong ya, baru mau ngomong gitu. Begitu ya teman-teman ya, paham? Bisa ya? Oke, membuang sampah pada tempatnya, cakep ya. Kelas ini kelas yang bersih. Bu Guru cinta, Bu Guru suka. Pertahankan terus sampai di kelas berikutnya, bukan hanya di kelas 5. Bu Guru, aku melihat sampah di situ, tapi bukan sampah aku. Dimulai dari diri kita sendiri. Bu Guru mau murid-murid Bu Guru di kelas 5 ya khususnya gitu melihat sampah walaupun itu bukan sampah dia ambil, ya. Ingat kata Bu Kit, katanya sampahnya harus diambil, taruh ke tempat sampah yang terdekat aja. Paham? Jadi jangan ditaruh di laci meja. Nah, kalau ternyata mau boleh taruh aja. Bahkan ada yang sampahnya dia nyampah, tapi ditaruh ke tas temannya. Katanya buanglah sampah pada temannya. Betul apa tidak? Yang benar apa? Cakep, buanglah sampah pada temannya, bukan pada temannya ya. Jangan diplesetin, plesetannya salah lagi ya kan? Oke ya. Menghormati guru ya, menghormati guru. Bukan hanya guru, semua warga sekolah ya. Oh, kan katanya menghormati guru doang, ya enggak? Jadi Pak Somad jadi dihormati guru ya. Semua warga sekolah, semua